Harapannya untuk generasi penerus bangsa, jangan kita harus percaya diri. Percaya diri kita pun mampu. Banyak yang harus dibetulkan, itu tentu saja, itu betul sekali. Tapi banyak juga dari kita semua, termasuk dari saya yang diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan-kebijakan itu sungguh-sungguh ingin agar negara ini lebih baik lagi, agar terutama sekali peluang bagi setiap orang Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang terbaik itu ada dan lebih diperbanyak. Ayo kita bersama-sama. Untuk media iNews, semoga dengan jernih memberikan banyak masukan data-data dan banyak masukan alternatif-alternatif bagi kita semua untuk bisa berpikir kritis tanpa drama. Pemirsa, selama masa kepemimpinannya di 2025, pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi berbagai tantangan global. Namun di tengah kompleksnya masalah, sejumlah program pemerintah berhasil terwujud. Dalam 1 tahun ini, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan dan gizi anak Indonesia. Pemenuhan gizi bagi anak-anak menjadi fokus utama. Program makan bergizi gratis pun diluncurkan pada 6 Januari 2025. Tidak hanya itu, untuk tingkatkan pendidikan, Presiden Prabowo mendirikan sekolah rakyat. Program ini resmi diluncurkan pada Juli 2025. Hingga akhir 2025, 166 sekolah rakyat telah berdiri dan beroperasi di berbagai daerah. Selain pendidikan, Presiden Prabowo juga memperhatikan kesehatan warganya. Program cek kesehatan gratis pun diluncurkan sebagai kado ulang tahun warga Indonesia. Tahun 2025 juga menjadi lompatan besar bagi swasembada pangan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak tanggung-tanggung, periode Januari hingga Oktober 2025, produksi beras nasional mencapai yang tertinggi dalam sejarah. Di tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo terus membuat program yang pro rakyat. Salah satunya adalah program rumah subsidi. Hingga kini, sekitar 3 juta rumah subsidi sudah berdiri. Meski pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum sempurna, namun pemerintah terus berbenah dan mengeluarkan program-program yang pro rakyat. Presiden Prabowo pun berkali-kali menekankan negara ada untuk rakyatnya. Pemirsa, hasil tes kemampuan akademik 2025 siswa SMA di Indonesia yang sangat rendah menuai sorotan dari Komisi 10 DPR. DPR meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran nasional. Rendahnya nilai tes kemampuan akademik SMA 2025 memunculkan keprihatinan dalam kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan data capaian nasional Kemendikdasmen, rata-rata nilai bahasa Inggris hanya mencapai 24,93. Sementara nilai matematika hanya 36,10 dan bahasa Indonesia 55,38. Nilai angka ini tergolong sangat rendah dan menimbulkan fakta bahwa sebagian besar siswa belum mencapai kompetensi akademik minimal. Komisi 10 DPR RI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran nasional. Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut masih banyak peserta didik yang belum memiliki fondasi membaca, pemahaman, dan penalaran, serta ketidaksesuaian praktik pembelajaran yang berorientasi penyelesaian materi. Pertama, dari sisi faktor fondasi pembelajaran, bahwa tes kemampuan akademik ini mengukur kemampuan berpikir berbasis literasi dan numerasi, bukan hafalan. Nah, data menunjukkan masih banyak peserta didik yang saya kira belum memiliki fondasi membaca, pemahaman, dan penalaran. Nilai dari TKA hari ini memang sebagaimana kita ketahui bahwa ini sungguh sangat disayangkan sebenarnya. Tetapi kita tidak bisa melihat dari nilai itu saja. Ini bukan sekedar nilai. Maka tentu harus ada evaluasi. Saya sepakat yang disampaikan oleh Prof. Tony tadi bahwa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi tugas kita bersama hari ini. DPR juga meminta hasil tes kemampuan akademik dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan oleh Kemendikdasmen, termasuk peningkatan kualitas kurikulum hingga pelatihan guru. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, indeks harga saham gabungan dibuka melesat ke level 8.675. IHSG mengawali perdagangan tahun 2026 dengan pergerakan positif. Di awal sesi, IHSG menguat 28,49 poin ke level 8.675. Penguatan indeks ditopang oleh mayoritas saham yang bergerak di zona hijau. 229 saham menguat, 200 saham melemah, dan 171 saham stagnan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa hadir langsung dalam pembukaan IHSG di hari pertama tahun 2026. Penandatanganan sertifikat peresmian. Ya, sebelumnya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku tak bisa tidur karena harus memastikan APBN dalam posisi aman. Di akhir tahun 2025 diprediksi penerimaan pajak tidak mencapai target, namun APBN terkendali. Untuk belanja kita tumbuh sedikit ya, dibanding tahun tumbuh berapa? 4%, 5%. Nanti akan kita detailnya akan kita presentasikan minggu depan. Tapi dibanding tahun lalu tumbuh lumayan lah, nggak double digit tapi belanja tumbuh cukup baik. Artinya dari sisi belanja nggak ada masalah, kita bisa belanja dengan baik. Cuman ya tadi income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita, sehingga defisitnya lebih lebar dari perkiraan semula. Nanti akan detailnya akan kita presentasikan minggu depan. Karena angkanya geser terus nih sampai malam nih. Ya hanya detik-detik ini banyak uang masuk juga. Baru tahu saya. Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember udah tenang, rupanya belum tuh. Semalam saya nggak bisa tidur. Uangnya masuk nggak ya? Uangnya masuk nggak ya? Karena defisitnya bisa melebar kencang kalau ada gagal uang masuk atau ada pengeluaran tiba-tiba yang besar. Tapi sampai sekarang nggak ada pengeluaran yang besar tiba-tiba, dan sepertinya perkiraan uang yang masuk sudah akan terjadi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek pembangunan sekolah dan area glamping di Ibu Kota Nusantara. Informasinya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mau mengucapkan selamat tahun baru 2026 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga di tahun yang baru ini Indonesia terus mengalami penguatan ekonomi secara inklusif, baik di sektor pangan, energi, UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan tentunya peningkatan kualitas demokrasi sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai televisi berita nomor 1, iNews telah membersamai perjalanan demokrasi Indonesia dengan konsisten mengedukasi masyarakat melalui program dan pemberitaan yang aktual, terpercaya, dan tentu menjangkau seluruh pelosok negeri. Kami berharap, dan tentu kita semua berharap, di tahun 2026 ini iNews semakin profesional dan kritis dalam menyajikan berita yang cepat, akurat, objektif, dan berimbang, serta syarat dengan nilai edukasi dan nasionalisme. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek pembangunan sekolah di Ibu Kota Nusantara. Gibran juga meninjau kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan pembangunan SMA Taruna Nusantara
di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Gibran memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target dan siap mendukung ekosistem pendidikan di IKN. Gibran juga melihat akses jalan, mengecek jaringan listrik, gas, dan ketersediaan air bersih. SMA Taruna Nusantara dibangun di atas lahan seluas 60,48 hektar sebagai kampus baru yang melengkapi kampus utama SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Sekolah ditargetkan rampung bulan ini. Sebelumnya, Gibran juga meninjau kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau di IKN. Salah satu area yang ditinjau adalah area glamping. RTH ini dikembangkan sebagai ruang publik terpadu untuk mendukung aktivitas olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial masyarakat.